Setelah 1 minggu kena delay karena event Valentine, akhirnya gue bisa menghibur dompet gue, bisa menghibur kalian semua dong tentunya. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oh ya, follow juga akun sosmed WAM2 ya guys, linknya bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Muscle, Magic and Muscle season kedua, episode ke-6. Di episode sebelumnya, kita telah melihat Mas bermodalkan tongkat besi yang disulap menjadi sebuah raket, terus-terusan menyerang Kenapa-Sio Luoyang, sampai membuat regenerasinya nggak bisa mengikuti attack speed dari si abang-abangan pecinta kue sus yang satu ini. Di lain sisi, terlihat Margaret Macaron yang saat ini sedang menghadapi 2 orang dari tim merah. Di saat kedua orang itu yang nampak mengarahkan tongkat mereka ke arah Margaret, si Margaret ini justru terlihat seperti sedang mendengarkan sesuatu. Di mana ternyata si Margaret ini bisa mengukur besar kekuatan orang dengan cara memadukan antara kekuatan dan juga nada. Dan dari tangga nada do re mi fa sol la si do, semakin tinggi nada seseorang, maka semakin kuat pula orang tersebut. Sedangkan kekuatan gabungan kedua orang di hadapannya saat ini berada di re, alias 2 terbawah. Meski telah mendengar peringatan dari Margaret untuk tidak membuang-buang waktunya, namun kedua orang itu tetap ngotot karena merasa diunggulkan 2 lawan 1. Sampai pada akhirnya... Sungguh keputusan yang sangat salah. Hanya karena 2 lawan 1 bukan berarti hal itu akan mampu mengalahkan seorang Margaret Macaron. Sembari perlahan mendekati mereka, Margaret juga memberitahukan bahwa besar kekuatan nadanya saat ini adalah Si. Yang mana itu artinya kedua orang itu bukanlah tandingan untuknya. Sontak Dot pun sangat terkejut karena ujian yang telah berakhir meski dia belum melakukan apapun. Sorakan semua orang pun dapat terdengar begitu Mas dan yang lainnya keluar dari zona ujian kedua tadi. Gak lama kemudian, Mas pun merasa aneh karena suasana di bangku penonton yang tiba-tiba jadi sangat sunyi. Di saat yang bersamaan, Wahlberg merasa ujian terberatnya Mas Barnett akan dimulai dari sini. Sementara itu nampak para penonton yang sangat-sangat merinding ketakutan karena Margaret Macaron yang bisa membuat Ren Ames masuki mode seriusnya, kini terlihat mengincar Mas Barnett dengan tatapan yang gak mengenakan sama sekali. 収穫の夏、次の試験、楽しみにしているわ。 Melihat bestinya yang tiba-tiba memegangi dadanya sendiri, Finn yang khawatir pun terlihat menghampirinya untuk menanyakan kondisinya. Namun ternyata si kambing ini cuma lagi ngomong sama Mike selaku otot dada kanannya yang memintanya untuk berhati-hati pada Margaret. Di lain sisi, terlihat Caldo Gehenna yang menghampiri Pak Wahlberg dan memberitahukan Mas yang pastinya akan sangat kesulitan melawan Margaret Macaron. Karena di tahun lalu, Margaret Macaron rupanya tidak mengikuti ujian calon visioner suci, dan hal tersebut tentunya membuat Ren Ames dengan cukup mudahnya lulus menjadi seorang visioner suci. Setelah sedikit berbincang dengan Pak Wahlberg, Caldo Gehenna mengaku masih belum paham kenapa banyak sekali orang yang terpikat dengan Mas Barnett. Karena di dalam hati, Caldo Gehenna bahkan meragukan Mas yang punya kekuatan yang bisa membuatnya setara dengan calon visioner suci terkuat Margaret Macaron. Scene berpindah ke Margaret Macaron yang sedang berkonsentrasi saat ini. Tepat di belakangnya terlihat NPC gak jelas yang merasa gak terima karena Mas yang bisa setara dengan iblis di Dervan, yang bahkan dirinya aja malah terkena diskualifikasi usai terkena serangan iblis tersebut. Demi membuat Mas merasakan rasa malu yang sama sepertinya, si NPC gak jelas ini pun mendekati Margaret dan memintanya untuk membuat Mas
menjadi babak belur mengatasnamakan para pengguna sihir. Margaret yang merasa seekor laler di belakangnya sangatlah mengganggu, secara tiba-tiba ini yang ia lakukan. 水を差すようなことはやめてちょうだい。あなたといえどもよ、オーターマドル。 Iya, skip. Untuk karakternya satu ini udah gak punya hati, keras kepala, matanya kayak Rinnegan tapi malah main pasir. Udah gitu NPC gak jelas juga, mending dihapusin aja lah, mendingan. Perannya gak guna aja loh. Alah, skip. なぜトレーニングをするのか。でもいやいややってるうちに持てる重りが増えてきて、そこにダンベルがあるから。 Biar semakin menggambarkan suasana sok mendramatisir, nampaknya Dot yang mengiringinya dengan backsound biola yang cukup indah. Berbeda halnya dengan mereka berdua, Finn justru gagal paham sama perilaku kedua bestinya saat ini. Dan parahnya, なぜ重たい女であり続けるのか。二人目始まった。そこに好きな人がいるから。 sama aja. Ini otak juga sama rusaknya kayak si Mas tadi. Suasana semakin dibuat goblok ketika si Dot yang mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menawarkan diri menjadi separuh hatinya si Lemon. Namun jelas usahanya itu ditolak mentah-mentah olehnya. もうこんな時間か。 Nggak lama setelah itu, nampak kaldu Gehenna yang muncul secara tiba-tiba. Dan karena merasa tertarik dengan Mas, Gehenna pun mengajaknya untuk sedikit bermain sebelum ujian berikutnya dimulai. Mas yang menolak tawarannya pun harus mendapatkan kata-kata berupa ancaman, di mana karena si kaldu Gehenna ini adalah kepala administrasi bakat sihir, Mas takkan bisa menjadi visioner suci jika tidak mendapatkan pengakuan darinya. 僕は人材管理局局長だけど、やります。 Setelah Mas menerima ajakan bermainnya, kaldu Gehenna memberikan persyaratan menang kalah padanya. Di mana jika Mas bisa menang darinya, maka Mas akan bisa langsung lolos ujian tanpa persyaratan sama sekali. Mas yang mendengarnya pun langsung menanyakan game apa yang akan mereka mainkan saat ini. Dan ternyata, kaldu Gehenna mengajukan game Achimuite Hoi. Sebuah game yang dimana lawannya akan kalah jika dia melihat ke arah yang ditunjuk oleh lawan mainnya. Setelah mempersiapkan jarinya, Gehenna pun memulainya dengan memberi sebuah lingkaran di sekitar kakinya Mas. Hal itu dilakukan karena mereka tidak akan memakai batu gunting kertas, melainkan hanya Gehenna lah yang akan menunjuk, sedangkan Mas hanya harus menghindari arah jarinya. Dan jika Mas bisa menang 3 ronde darinya, maka dirinya lah yang akan menjadi pemenangnya. Sedangkan Mas akan kalah jika dia melihat ke arah jarinya menunjuk atau keluar dari lingkaran tersebut. Mas yang paham pun langsung menerimanya tanpa basa-basi. Dan pada akhirnya, ronde pertama pun dimulai. あっち向いて、ほい。ゼロ。危ね。 Ya, sejujurnya gue gak tahu cara kayak gini boleh atau enggak. Tapi karena Gehenna yang merasa gak masalah, itu artinya selama gak lihat ke arah jarinya, mau lihat kemanapun juga masih gak masalah. Lalu ronde kedua, difficulty-nya pun dipersulit dari ronde pertama barusan. あっち向いて、ほい。ゼロ。 Gehenna yang terkejut karena Mas yang mampu menepis kedua sihirnya dengan tangan kosong pun mulai tertarik dengannya. Saking tertariknya, kaldu Gehenna sampai terlihat menarik pedangnya yang diselimuti api hitam, yang katanya akan membakar apapun yang menyentuhnya sampai hangus. Ya, konsepnya itu 11-12 sama Amaterasunya Sasuke cuy. Bedanya di sini, ini dari pedang kalau Amaterasu itu dari mata. Di tengah Mas yang agak takut dan Finn yang meminta bestinya itu untuk udahan, namun kaldu Gehenna gak mau berhenti dan tetap melanjutkan ronde terakhir dari gamenya itu. Sampai akhirnya... ほいだ。 Bentar guys, coto mate kudasai. Buat yang nanya itu Mas lihat ke kanan lah, ke kiri lah, ke atas lah. Seriusan jangan tanya gua. Masa kecil gua itu mainnya gobak sodor sama gundu, paling-paling main PS. Mana pernah gua main Achimuite Hoi? Tanya aja ke nenek kakek kalian yang mabar sama tentara Jepang zaman dulu. Kali aja, pas perang mereka pernah mabar Achimuite Hoi. 右向いて元。 Ya kan, seriusan tadi katanya cuma boleh lihat ke bawah. Lah ini cuma karena burung nyomot kue susnya doang. Dia langsung mengakui kekalahannya.
Tapi ya, Gehenna yang merasa barusan gak dihitung sama sekali pun memintanya untuk menganggap game di antara mereka berakhir dengan seri. Setelah Mas menyetujuinya, Gehenna memberitahukan jika skillnya Mas cuma sebatas itu aja, maka dia akan sangat kesulitan saat menghadapi Margaret. Seperginya Gehenna dari sana, Mas yang masih diam pun ditanyai oleh kedua bestinya. Di mana ternyata Mas menyadari dirinya akan dalam bahaya jika saja Gehenna yang tidak menyerangnya dengan ragu-ragu. Karena selama game berlangsung, si Gehenna ini sama sekali tidak merapalkan mantra sama sekali. 仮に彼が味方となれば、最初僕の剣を額で受け止めようとした。上がっておいで。こっちまで。 Setelah jam istirahat selesai, akhirnya ujian terakhir pun akan segera dimulai. Di mana pada ujian kali ini, para peserta akan beradu mekanik 1 lawan 1. Aturannya cukup sederhana. Peserta akan menang jika lawan yang mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri. Dan di pertandingan pertama ini tentunya Mas Bandit akan melawan seorang calon visioner suci terkuat, siapa lagi kalau bukan Margaret Makaron. Melihat hal itu, Powerberg yang tahu bakat Margaret yang terbilang cukup langka dan kekuatan yang luar biasa dahsyat pun merasa bahwa inilah tantangan tersulit bagi Mas Bandit saat ini. Nah, di saat si Margaret yang merasa takdirnya Mas hanya untuk menghiburnya saja, hal itu jelas terdengar sangat konyol baginya. Dan tepat ketika si komentator yang ingin memulai pertandingan, Mas memotongnya karena merasa harus mendapatkan sejumlah kalori sebelum berolahraga. 私もいいかしら。ディッディッディッディッ。 Melihat tingkah Margaret yang melumuri Abby Frey dengan banyak sekali saus tartar, hal itu membuat Mas memberitahukan bahwa dirinya tak akan bisa merasakan Abby Frey-nya kalau begitu. Akan tetapi, rupa-rupanya si Margaret ini hanya menjadikan Abby Frey miliknya sebagai topping, karena dia merasa makanan utamanya justru saus tartarnya. Mas yang melihat ekspresi Margaret pun langsung mengetahui bahwa Margaret adalah orang yang sangat-sangat kuat. Begitu pula dengan Dot, ia merasa semakin gila sifat seseorang, maka semakin kuat pula orang tersebut. Singkat waktu, setelah Mas dan Margaret bersiap, di sini semua orang akan dibuat sangat terkejut begitu Margaret mengerahkan sejumlah kekuatan sihirnya. Sesaat setelah Lancia menaruh harapan supaya bestinya itu bisa menandingi kekuatannya Margaret, nampaklah Mas yang maju dan harus menerima serangan sihir dasar, tapi sangat berbeda dari sihir dasar pada umumnya. Karena meskipun Alkos biasa terbilang sangat lemah, tapi akan sangat berbeda jika orang sekuat Margaret lah yang melakukannya. Sontak semua teman-temannya pun sangat terkejut, dan juga khawatir karena Mas yang terlihat tidak mampu menahan serangan Alkosnya si Margaret. Dan tepat ketika Mas yang dikira membentur tembok, Margaret yang merasa semua telah berakhir pun harus dibuat sangat terkejut begitu dia mendapati Mas menghilang dari sana. Dan ternyata sungguh sangat brutal. Mas terlihat menggunakan skill Hellfall miliknya untuk membenturkan kepala Margaret ke tanah. Dot yang gak tahu apa yang terjadi pun langsung diberitahukan oleh Finn bahwa sesaat sebelum Mas membentur tembok, dirinya yang tahu tak akan kuat menahan serangan Alkosnya Margaret pun memutuskan untuk berlari ke belakangnya dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal baginya. Mendengar hal itu, Dot yang gak ingin ambil pusing pun merasa bodoh amat dengan semua hal itu. Mada yo. Dan berakhirlah alur cerita anime Muscle season kedua episode ke-6. Emang bener ya, upload 2 konten sehari itu seriusan capeknya pol-polan. Mau upload Senin tapi gua pengennya Senin jadi hari libur konten. Mau upload 2 episode sekali tapi harus nunggu 2 minggu. Dan pasti juga banyak bocil yang ngeroing-ngeroing di kolom komentar. Ya gak apa-apa lah ya, toh juga gua bisa menghibur kalian semua 2 kali lipat. Oh ya, gue minta tolong ke kalian yang gak tahu bedanya manga dan juga anime, buat sesekali budayakan mencari tahu atau membaca di Google dulu aja deh ya. Kapan hari ada yang ngatain gue lamban gara-gara anime Muscle baru sampai episode segini. Membaca itu seriusan seru guys. Apalagi zaman sekarang para bocil udah dikasih fasilitas. Jangan dibuat ngepus dong. Itu HP sampai jadi gak ada gunanya dong. Ya. Itu Google berdebu ya, minimal dipakai buat nyari perbedaan anime atau manga, atau kenapa anime buatnya itu lama, atau kenapa anime cuma dirilis 1 episode per minggu.
Kasian guys orang tua kalian, seriusan. Udah ngasih HP, harapannya biar mempermudah anaknya buat belajar, baca-baca, atau sejenisnya. Malah dibuat ngepush rank sama ngeliat layar tancap biru. Aduh, itu orang tua lu nyari duit buat lu deh, bukan buat Kang Ujang tetangga gua. Perlahan buang rasa malas membaca kalian guys. Perlahan aja gak apa-apa kok, gak usah langsung. Susah soalnya, pasti susah banget. Demi siapa? Demi diri kalian sendiri tentunya ya. Oke ya, bisa ya? Bisa dong ya. Masa anak tetangga yang ranking 1 bisa kalian enggak? Yuk semangat baca yuk. Semangat baca itu keren banget kok aku bilang ya. Oke lah, sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata silahkan ambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-7 minggu depan. Bye bye.